Bayangin gini, Eropa pikir kalau Rusia bakal datang dengan tank, rudal, atau jet tempur. Tapi kenyataannya, mereka malah lumpuh duluan tanpa satupun peluru ditembakkan. Tiba-tiba aja kota-kota di Eropa gelap gulita, listrik mati, internet putus, situs-situs penting diretas. Orang-orang ketakutan tapi nggak tahu siapa yang nyerang. Ini bukan film, ini kenyataan. Dan ini juga bukan perang model lama. Ini gaya perang baru, dan Rusia mainin skenarionya kayak Grandmaster catur dunia. Nggak ada pasukan masuk ke perbatasan, nggak ada tank lewat jalan raya, tapi efeknya berasa banget. Dari Jerman, Prancis, sampai Latvia semua mulai tegang. Kabel internet bawah laut di Laut Baltik tiba-tiba terputus. Server kementerian-kementerian Eropa kena hack. Bahkan hampir aja ada bom dikirim ke Ukraina dari wilayah Jerman. Eropa langsung nuduh Rusia, tapi Rusia cuma senyum, kayak bilang, kami nggak ngapa-ngapain loh. Ini bukan invasi, ini strategi. Dan sayangnya Eropa baru sadar mereka udah ikut main di papan catur yang aturannya diciptakan Rusia sendiri. Sejak 2010-an, Rusia pelan-pelan ganti gaya. Mereka nggak lagi fokus ke perang fisik aja. Waktu Crimea gabung ke Rusia tahun 2014, semua fokus ke tentara yang turun ke jalan. Tapi yang terjadi di balik layar jauh lebih canggih. TV lokal disusupi, internet dibanjiri propaganda, jaringan telekomunikasi musuh digangguin. Barat nyebutnya perang hibrida, gabungan teknologi, informasi, ekonomi, dan militer. Dari sudut pandang Rusia, itu bukan menyerang, tapi bertahan. Mereka ngerasa makin dikepung NATO sejak era 90-an. Jadi sekarang mereka nggak ngirim tank, tapi masuk lewat jalur lain, seperti media sosial, data, dan opini publik. Beberapa tahun terakhir, laporan dari Uni Eropa dan NATO nunjukin kalau ada banyak banget kasus sabotase digital, mulai dari kabel bawah laut yang putus, listrik mati tanpa sebab jelas, sampai hoax yang nyebar di medsos dan bikin rakyat Eropa saling curiga satu sama lain. Di Jerman misalnya, 3 orang Ukraina pernah ditangkap karena diduga mau kirim bom dari wilayah Jerman. Di Latvia, pemerintah bahkan nyuruh warga belajar karena ngenalin turis penyusup. Di Laut Baltik, kabel internet yang menghubungkan beberapa negara tiba-tiba aja mati. Semua nunjuk ke Rusia, tapi nggak ada bukti resmi. Rusia cukup bilang, mana buktinya? Nah, itulah rumitnya perang model baru ini. Nggak ada yang ngaku, tapi semua saling curiga. Dan justru karena nggak ada peluru yang ditembakkan, banyak negara jadi bingung harus bertindak kayak gimana. Buat Rusia, semua ini udah direncanakan lama. Sejak awal 2000-an, mereka sadar kalau perang konvensional cuma bikin mereka capek ngelawan Barat yang lebih kaya dan lebih kuat. Jadi mereka ganti arah, main lewat opini, psikologi, cyber, dan bahkan diplomasi senyap. Menurut laporan dari lembaga Rand Corporation, Rusia ngelihat celah di negara-negara Eropa, mulai dari demo besar-besaran, hoax di medsos, sampai konflik sosial internal. Mereka mungkin nggak bikin masalah itu, tapi mereka tahu gimana cara manasin situasi biar makin parah. Di balik layar, Rusia juga bangun pasukan khusus cyber yang isinya bukan cuma hacker, tapi juga psikolog, pakar bahasa, dan analis sosial. Tujuan mereka bukan cuma ngerusak sistem, tapi ngerusak cara berpikir musuh. Ketika Barat sibuk ngebangun tembok pertahanan digital, Rusia udah jalan duluan. Dan mereka juga bikin aliansi senyap dengan negara-negara yang mulai jenuh sama dominasi Barat. Mereka bangun pengaruh lewat kerja sama senjata, energi dan tambang, mulai dari Afrika sampai Asia Tenggara. Eropa dan Amerika mungkin masih mikir kalau perang itu soal rudal dan tank. Tapi Rusia sekarang mainnya lebih licik, lebih halus, tapi jauh lebih berbahaya. Dan sekarang, pertanyaannya bukan lagi siapa punya militer paling kuat, tapi siapa yang bisa mengontrol alur cerita dunia. Dan Rusia, dari ruang kantor di Moskow sampai server-server rahasia mereka, sedang nulis ulang aturan mainnya.